dari Adi Rahman dengan nilai S1.3. Di sini saya akan menjelaskan tentang doubling catalyst. Pertama itu motivation. Dalam doubling catalyst itu setiap node memelihara referensi ke node yang tepat setelahnya. Keterbatasan single link catalyst. Ini sulit untuk keterbatasan single link catalyst itu pertama sulit untuk menghapus simpul pada bagian akhir daftar secara efisien, dan juga secara lebih umum kita tidak dapat secara efisien menghapus sebuah node sembarangan dari posisi interior daftar jika hanya diberikan referensi ke node tersebut. Ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang langsung mendahului simpul yang akan dihapus, namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Contohnya itu di sini ada 4 node. Pertama ada node yang di awal yang dinamakan head, dan node di akhir yang dinamakan tail. Referensi berikutnya untuk node sebelumnya perlu diperbarui. Nah, ini misalnya ini node ini mau ke sini, jadi harus di delete node ini. Sekarang keterbatasan pada single linked list itu diatasi oleh struktur daftar tertaut ganda, di mana diatasi oleh struktur double linked list, di mana tiap node menyimpan referensi eksplisit ke simpul sebelumnya dan referensi ke simpul setelahnya. Hal ini memungkinkan operasi pembaruan O dalam kurung 1 waktu, baik untuk penyisipan dan penghapusan pada posisi sembarang dalam list. Untuk menghindari beberapa kasus khusus saat beroperasi di dekat list yang di dekat double linked list, ada baiknya menambahkan simpul node khusus pada kedua ujung daftar, simpul head di awal daftar dan simpul tail di akhir daftar. Node tiruan ini disebut sentinel, tidak menyimpan elemen. Untuk daftar kosong, bidang berikutnya pada header menunjukkan trailer, dan bidang sebelumnya pada trailer menunjukkan header. Terus ini penggunaan penjaga menyederhanakan logika operasi. Node header dan trailer tidak pernah berubah, yang berubah hanya node di antara keduanya. Semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani dengan cara terpadu. Node secara sedang disisipkan, node baru sedang disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang sudah ada. Ini inserting with double linked list. Kasus pertama itu penyisipan pada posisi sembarangan dalam daftar yang tidak kosong. Kasus kedua ini menyisipkan di awal daftar. Selanjutnya menghapus node dalam daftar dalam double linked list. Karena penggunaan sentinel, implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir.
menghapus not di lokasi sembarangan. Ini basic implementasi dasar dari double linked list. Bisa dilihat pada gambar. Terus ini melakukan penyisipan dan penghapusan not sesuai dengan algoritma yang dijelaskan sebelumnya pada slide 24 dan 25. Terus ini implementasi DQueue dengan double linked list. Implementasi DQueue atau antrean ujung ganda berbasis array sebelumnya mencapai operasi dalam waktu diamortisasi karena kebutuhan sekali untuk mengubah ukuran array. Dengan implementasi berdasarkan double linked list, kita dapat mencapai semua operasi DQueue dalam waktu 0 dalam kurun 1 waktu. Saat menggunakan Sentinel, perhatikan perubahan berikut. Yang pertama, header tidak menyimpan elemen pertama dari DQueue. Itu adalah not tepat setelah header yang menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQueue tidak kosong. Yang kedua, demikian pula simpul tepat sebelum trailer menyimpan elemen terakhir DQueue. Terus metode insert between dan delete not diwarisi dalam kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal atau di akhir DQueue. Ini contoh codingannya. Sekarang masuk ke positional list ADT. Tipe data abstrak yang telah kita bahas sejauh ini yaitu tumpukan antrean dan antrean berujung ganda hanya memperoleh operasi pembaruan yang terjadi di salah satu sequence yang lain. Pertimbangkan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu untuk menerima layanan. Yang pertama, bagaimana jika seorang pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket memperbolehkan temannya untuk memotong antrian di posisi tersebut? Hal ini memotivasi adanya ADT yang lebih umum yang memberi pengguna cara untuk merujuk ke elemen di mana saja dalam suatu urutan dan untuk melakukan penyisipan serta penghapusan yang di sembarangan. Terus dalam sequence berbasis array, indeks integer menyediakan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Namun indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar tersebut. Kita tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tetap memerlukan menelusuri daftar tersebut secara bertahap dari awal atau akhir, sambil menghitung elemen seiring berjalannya waktu. Kedua, indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam beberapa. Pertama,
beberapa aplikasi. Yang pertama, karena indeks entry berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dalam urutan. Misalnya, mungkin tidak mudah untuk menggambarkan lokasi seseorang yang sedang mengantri dengan mengetahui secara tepat seberapa jauh orang tersebut dari bagian depan antrean. Kami dapat mengidentifikasi posisi suatu elemen dalam suatu urutan tanpa menggunakan indeks integer. Contoh lain, kalau mengolah kata, dokumen teks dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengolah kata menggunakan abstraksi kursor untuk menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa penggunaan indeks integer secara eksplisit yang memungkinkan operasi seperti menghapus karakter pada kursor atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Lebih jauh lagi, kita mungkin dapat merujuk ke posisi inherent dalam sebuah dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Linked list menyediakan penyisipan dan penghapusan 0 dan kurun 1 waktu pada posisi sembarang selama referensi ke note relevan tersedia. Oleh karena itu, sangatlah menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi simpel berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun, penggunaan node secara langsung seperti itu akan melanggar prinsip definisi berorientasi objek mengenai abstraksi dan enkapsulasi yang telah diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi node dari daftar tersebut. Tertaut akan lebih mudah bagi pengguna apabila mereka tidak perlu repot memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node Sentinel. Kita dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi referensi node secara langsung dengan mencegah kesalahan manajemen oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Daftar posisi ADT menyediakan abstraksi umum suatu rangkaian elemen dengan kemampuan mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga menyediakan tipe data abstrak posisi yang lebih sederhana untuk menggambarkan dalam daftar. Pertama, suatu posisi bertindak sebagai penanda atau token dalam daftar posisi yang lebih luas. Yang kedua, posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecil, kecuali jika dihapus dengan
depan L, mengembalikan posisi elemen baru. Terus ada L add less E, itu untuk menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru. Terus ada L add before P, E, itu insert, memasukkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, yang mengembalikan posisi elemen baru. Terus ada L add after P, E, untuk mengganti L replace P, E itu untuk mengganti elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen yang sebelumnya berada pada posisi E. Dan ada L delete P, itu untuk menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L, sehingga posisi tersebut tidak valid. Ada beberapa pengamatan, itu yang pertama, perhatikan bahwa metode first dan last dari daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Terus ada elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil not elemen pada posisi tersebut, L first element dan L last element. Keuntungan menerima posisi sebagai nilai baik adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Terus karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi iter-Python, pengguna dapat mengandalkan sintaks for loop tradisional untuk suatu lintasan maju dari suatu daftar yang diberi nama data. Ini ada rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong L. Awalnya L kosong. Terus ini implementasi daftar posisi menggunakan menggunakan double linked list. Pertama, ini proposisinya itu setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu terburuk dalam kurung 1 ketika diimplementasikan dengan daftar dengan double linked list. Kami mengandalkan kelas double linked list untuk double linked base untuk representasi tingkat rendah kami. Sini menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kami mendefinisikan kelas posisi yang bersarang di dalam kelas position list. Berbagai metode positional list, kami mungkin berakhir dengan membuat instance position yang redo dan menunjukkan ke node dasar yang sama. Oleh karena itu, kami mendefinisikan EKI dan beberapa metode khusus EKI dan NE dan beberapa metode khusus di dalam kelas position untuk melakukan pengujian seperti P sama dan key. Selanjutnya, memvalidasi posisi itu setiap kali metode kelas positional list menerima posisi sebagai parameter, kami ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid, dan jika ya, menentukan simpul dasar yang terkait dengan posisi tersebut. Terus fungsionalitas ini diimplementasikan dengan metode non-publik bernama validate. Secara internal, suatu posisi memelihara referensi ke simpul terkait dari daftar tersebut, dari daftar tertaut, dan juga referensi ke instansi daftar yang memuat simpul yang ditemukan. Dengan referensi kontainer, kita dapat mendeteksi secara kuat ketika seorang pemanggil mengirimkan contoh posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kita juga dapat mendeteksi instan posisi yang termasuk dalam daftar tapi merujuk pada node yang bukan lagi bagian dari daftar tersebut. Node hapus, node delete node itu dari kelas dasar menetapkan referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke non. Kita dapat mengenali kondisi itu untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi.
Ini metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi implementasi daftar, mengimplementasi double linked list yang mendasarinya untuk mendukung antarmuka publik dari daftar posisi ADT. Metode ini mengandalkan utilitas validasi untuk membuka posisi apapun yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instan posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk ke sentinel. Dengan kenyamanan metode utilitas penyisipan yang diwarisi ditimpa sehingga metode kami mengembalikan posisi yang dikaitkan dengan simpul yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan simpul itu sendiri. Ini contoh codingannya. Sekarang masuk ke sorting positional list, menyortir daftar posisi. Kami menerapkan algoritma sortir penyisipan. Kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama ada marker, dia untuk posisi paling kanan dari bagian daftar yang saat ini diurutkan. Pivot, putar posisi tepat setelah penanda. Wall, untuk bergerak ke kiri dari penanda sama masih ada elemen sebelumnya yang bernilai lebih besar daripada pivot. Studi kasus mempertahankan frekuensi akses daftar favorit ADT untuk memelihara koleksi elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Contoh, peramban web yang melacak URL yang paling sering diakses pengguna, koleksi musik yang berisi daftar lagu-lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut. Yang pertama, akses E, itu untuk mengakses elemen E, menambah jumlah aksesnya dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Remove E itu untuk hapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Dan top K itu untuk mengembalikan iterasi K elemen yang paling banyak diakses. Daftar favorit diurutkan. Setiap kali satu item diakses, jumlahnya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan urutan. Ia menggunakan positional list sebagai struktur data yang mendasarinya. Setiap elemen positional list adalah contoh kelas item yang memiliki 2 elemen value count. Menyediakan metode untuk mengakses dan menghapus item dari daftar dan mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-publik untuk mencari item dan memperbarui daftar. Metode top K mengembalikan daftar favorit yang diurutkan. Setiap kali suatu item diakses, jumlahnya bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui menggunakan metode move up. Contoh codingannya di begini. Sekarang kita akan menggunakan list dengan heuristik pindah ke depan. Pada implementasi sebelumnya, akses metode E dilakukan dalam waktu yang proporsional dengan indeks E dalam favorit. Artinya, jika E adalah elemen K yang paling populer dalam daftar favorit, maka mengaksesnya memerlukan waktu 0 dalam kurung K. Lokalitas referensi. Setelah suatu elemen diakses, elemen tersebut memungkinkan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Terus heuristik pindah ke depan. Ini memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah untuk memindahkan elemen ke bagian paling depan daftar setiap kali diakses. Harapan kami tentu saja elemen ini akan dapat diakses lagi dalam waktu dekat, namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini.
Pertimbangkan misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan serangkaian akses n pangkat 2 berikut. Ini ada elemen 1 akses n time, elemen 2 akses n time, bla 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 sampai seterusnya. Jika kita menyimpan elemen-elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka ini setiap akses ke elemen 1 berjalan dalam satu waktu, setiap elemen kedua elemen berjalan dalam waktu 2, dan seterusnya. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan serangkaian akses tersebut sebanding dengan rumus berikut. O n pangkat 3. Jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, memasukkan setiap elemen pada saat pertama kali diakses, maka setiap akses berikutnya ke elemen 1 membutuhkan waktu 1. Setiap akses berikutnya ke elemen 2 membutuhkan waktu 1, dan seterusnya menggunakan waktu 1, berjalan dalam satu waktu 1 menit. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah O n pangkat 2. Jadi dalam kasus ini heuristik pindah ke depan lebih cepat. Efek ini tidak universal, heuristik ini mungkin lebih lambat dalam urutan lainnya. Komposisi dan heuristik pindah ke depan itu versi MTV tidak menyimpan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan k elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kami akan menerapkan metode top K sebagai berikut. Kami menyalin semua entry dalam entry daftar favorit kami ke daftar lain beberapa temp. Kami memindai daftar temp K kali. Pada setiap pemindaian, kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, menghapus entry ini dari temp dan melaporkannya dalam hasil. Implementasi metode top ini memakan waktu O dalam kurung Kn. Jadi ketika K adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu O dalam kurung N, namun jika K proporsional terhadap N, kemudian top berjalan dalam waktu O N pangkat 2. Contoh, jika kita menginginkan 25% teratas dari daftar, dimungkinkan untuk mengimplementasikan metode top K dalam waktu O dalam kurung N tambah K log N dengan antrean prioritas. Kita dapat dengan mudah mencapai waktu O dalam kurung N log N jika kita menggunakan algoritma penyortiran standar untuk menyusun ulang daftar sementara sebelum melaporkan ke item teratas. Di sini kami memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik move to front. Metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Link based versus array based sequence. Keuntungan dari urutan dari array based sequence itu, yang pertama, array menyediakan akses 0 dalam kurung 1 waktu ke suatu elemen berdasarkan indeks integer. Sebaliknya, linked list menyediakan waktu O dalam kurung K waktu untuk mengakses elemen ke K, atau waktu O dalam kurung N kurang K jika melakukan traverse backward dalam double linked list. Kedua, operasi dengan batasan asimptotik yang ekuivalen biasanya menjalankan faktor konstan secara lebih efisien dengan struktur berbasis array dibandingkan dengan struktur tertaut. Ini representasi berbasis representasi array based biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit secara proporsional daripada struktur yang ditautkan. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen.
Dengan daftar yang ditautkan, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen tetapi juga referensi ke node. Keuntungan dari linked base sequence itu pertama linked base struktur linked base itu yang menyediakan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batasan diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau penyediaan lari dinamis yang penting untuk sistem waktu nyata. Struktur linked base struktur tautan mendukung penyisipan dan penghapusan dalam kurun satu waktu pada posisi yang sembarangan. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbahasa array, misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan O dalam kurung N kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Oke, ini masuk ke ringkasan. Kami membahas topik-topik berikut dalam kuliah ini. Ya, tadi itu Oke, mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.